kalian untuk belajar pecahan. Pecahan adalah sebuah angka yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Bu, kok aku masih sering terbalik ya pembilang dan penyebut? Cara cepatnya, kalau Bu Sarah untuk mengingat mana pembilang dan penyebut, ingatlah susunan alfabet. Dalam susunan alfabet, huruf M disebut terlebih dahulu sebelum huruf M. Jadi kalian ingat, M dulu baru N. Berarti pembilang dulu baru penyebut. Semoga mulai hari ini tidak salah menyebutkan mana pembilang, mana penyebut. Itu cara sederhananya. Oke teman-teman, hari ini kita akan mulai belajar buku matematika. Sekarang kalian boleh buka buku matematikanya halaman 5. Kita akan belajar tentang pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Oke, kita lanjut ya. Di sini Bu Sarah mempunyai 3 buah kertas ya. Di sini ada 3 buah kertas. Bu Sarah akan menggambarkan pecahan senilai agar kalian mudah untuk memahaminya. Ya. Kertas pertama Bu Sarah akan membaginya menjadi 2 bagian. Kertas ini akan Bu Sarah lipat dan menjadi 2 bagian. Dilipat tengahnya ya. Ini tadi sudah Bu Sarah lipat, sekarang Bu Sarah hanya menegaskan. Kalau kertas kedua, Bu Sarah akan lipat menjadi 4 bagian. Pertama 2 bagian dulu, kemudian Bu Sarah lipat lagi. Oke, sama kertas ini juga tadi sudah Bu Sarah lipat, ini hanya menegaskan. Kertas ketiga, satu kertas ini ya akan Bu Sarah lipat menjadi 8 bagian. Dibagi 2, dilipat lagi ya menjadi 4, kemudian dilipat lagi. Nah, teman-teman, ketiga kertas ini adalah kertas yang ukurannya sama besar. Kertas pertama tadi sudah Bu Sarah bagi menjadi 2 bagian. Kertas kedua Bu Sarah bagi menjadi 4 bagian. Dan kertas ketiga Bu Sarah bagi menjadi 8 bagian. Oke, sampai situ dulu dipahami ya. Sekarang Bu Sarah lanjutkan untuk menjelaskannya. Di depan Bu Sarah sudah menyiapkan 3 kertas yang sama besar. Ketiga kertas ini ukurannya sama ya. Kertas pertama sudah Bu Sarah bagi menjadi 2 bagian yang dipisahkan oleh garis hitam di tengah. Kertas kedua sudah Bu Sarah bagi menjadi 4 bagian yang sudah terpotong atau dipisahkan oleh tanda hitam ya. Ada 3 tanda, 1, 2, 3 dan menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Kertas ketiga Bu Sarah sudah bagi menjadi 8 bagian. Ada garis vertikal dan garis horizontal yang memisahkan bagian kertas. Oke, di sini lanjut ya. Sekarang Bu Sarah akan menamakan kertas-kertas ini ya. Kertas satu ini tadi sudah dipotong menjadi 2 bagian. Berarti nilai dari kertas ini adalah 1/2. Ini 1/2 ya. Kertas yang ini sudah dibagi menjadi 4, berarti ini adalah 1/4, ini 1/4, yang ini sama 1/4, dan ini sama 1/4 ya. 1/4, satunya ini adalah bagian yang ini, 4-nya 1, 2, 3, 4. Oke, yang bawah Bu Sarah beri nama dari tiap bagiannya 1/8 karena ada 8 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti tiap bagiannya 1/8. Tadi ketiga kertas ini sudah Bu Sarah potong ya. Sekarang Bu Sarah akan mengarsir ya. Di kertas pertama Bu Sarah mengarsir 1 bagiannya. Di kertas kedua Bu Sarah mengarsir 2 bagiannya. Di kertas ketiga Bu Sarah akan mengarsir 4 bagiannya.
Teman-teman bisa lihat dari ketiga kertas yang Busarah arsir, luas yang Busarah arsir adalah luas yang sama besar. Teman-teman, sekarang lihat, setelah semua kertasnya diarsir, kita tulis di sini bagian yang diarsir. Di kertas yang pertama, bagian yang diarsir 1. Di kertas kedua, bagian yang diarsir 2/4. Di kertas ketiga, bagian yang diarsir 4/8. Teman-teman, perhatikan, pecahan yang mewakili dari ketiga gambar tersebut adalah 1/2, 2/4, dan 4/8. Walaupun ketiga angka ini berbeda, ya, tapi ketiga angka ini adalah pecahan yang senilai karena luas yang diarsir pada gambar sama besarnya. Busarah beri kesimpulan, jadi pecahan senilai adalah pecahan-pecahan yang memiliki nilai yang sama. Bagaimana cara memperoleh nilai-nilai yang sama? Kalian bisa menemukannya dengan cara berikut. Teman-teman, mencari pecahan senilai bisa ditemukan dengan cara mengalihkan atau membagi, ya. Jadi teman-teman bisa mengalihkan atau membagi bilangan pecahan dengan bilangan yang sama. Oke, Busarah kasih contoh yang pertama, ya. Ubahlah pecahan 3/5 menjadi pecahan senilai berpenyebut 10. Jawabnya kita tulis di sini 3/5, ya, dikali berapa yang hasilnya berpenyebut 10. Pembilang dan penyebut di sini harus dikali dengan angka yang sama. Kalian pasti sudah tahu perkalian. Perkalian 5 dikali berapa yang hasilnya 10? Berapa? Betul, jawabannya adalah 2. Di sini kita taruh 2, di atas harus kita taruh 2. Berarti di sini sudah ada angkanya, sudah ada jawabannya, tinggal kita cari 3 dikali 2 sama dengan 6/10. Ini jawabannya. Sekarang 3/5 ini, ya, 3/5 ini berarti 3/5 senilai dengan siapa? Senilai dengan hasil tadi perkalian, ya, senilai dengan 6/10. Begitu teman-teman. Busarah lanjut dengan contoh yang kedua. Ubahlah pecahan 6/12 menjadi bentuk pecahan senilai berpenyebut 6. Teman-teman, kita lihat di sini penyebutnya 12. Yang diminta penyebutnya 6. Kalau 12 menjadi 6 berarti dibagi, ya. 6/12 dibagi berapa? Yang hasilnya 6. Seperti yang perkalian tadi, di sini pembagiannya pun harus sama. 12 dibagi berapa yang hasilnya 6? Jawabannya iya, 2. Di sini 2, berarti di sini juga 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Kesimpulannya atau persamaannya berarti 6/12 senilai. Senilai itu pakai tanda sama dengan 3/6. Oke, teman-teman, tadi teman-teman sudah belajar tentang mencari pecahan senilai. Sekarang Busarah ingin mengajak kalian untuk mengenal cara menulis nama-nama pecahan yang tadi sudah kita pelajari. Siap semuanya? Oke, yang pertama ada pecahan 1/2. Ya, berarti kita tulis namanya 1. Nah, pernya kita tulis. Per dan 2-nya apakah spasi? Tidak, nyatu ya teman-teman. Per 2. Ya.
tidak ada spasi di sini. Jadi lambangnya ini, namanya ini 1/2. Terus kita lanjut ke pecahan selanjutnya, namanya adalah 2. Ingat teman-teman, per tidak ada spasi setelah per 4. Coba sekarang teman-teman sebutkan nama dari pecahan berikut. Berapa ya? Apakah jawaban Bu Sarah sama dengan jawaban teman-teman? Ya, 4 per, ingat tidak ada spasi, per 8. Betul tidak? Kita lanjut teman-teman, kita beri nama dari pecahan-pecahan yang sudah tadi kita temukan. Nah, ini namanya siapa ya? Namanya adalah 3 per, ingat tidak ada spasi, 3 per 5. Yang ini namanya siapa ya? Yang ini adalah namanya 6 per, ingat tidak ada spasi, 10. Oke, kita lanjut. Siapa ya nama dari pecahan ini? Nama dari pecahan ini adalah 6 per 2-nya tidak ada spasi. Setelah per 2, belasnya baru kita kasih spasi. Ya, jadi 6/2 spasi belas. Jangan salah. Yang ini namanya 3/6. Setelah kalian tadi memberi nama semua pecahan yang sudah kita hitung dan kita temukan pecahan senilai, sekarang Bu Sarah pengen ajak kalian berlatih lagi. Ya, Bu Sarah ingin meminta kalian menemukan atau menyebutkan nama-nama dari pecahan yang di depan. Kita berlatih lagi ya. Ya, di sini ada angka 15, di sini ada angka 11. Berarti nama pecahannya kalian menulisnya 15 per. Ingat, setelah per harus menyatu dengan tulisan angka atau nama angka selanjutnya. 15 per 11. Ya. Yang kedua, kita tulis sama-sama 23 per, ini ada per 3. Per 3-nya nyatu, puluhnya kita lepas, per 34. Nah, semoga kalian bisa paham ya penulisannya, insya Allah. Kemudian di sini ada namanya, berarti di sini tugas kita untuk menulis angkanya. 35 per 27. 35. Kalian sudah tahu pasti 35 per, berarti ada garis. Pernya per 27. Berarti seperti ini. Yang terakhir 23 per 17. Bagaimana menulisnya? 23. Gampang Bu, 23 seperti ini. Pernya berarti tanda. Nah, per 17. Tahu kan 17? Nah, begitu teman-teman. Untuk tugas matematika hari ini, cek buku matematikamu. Buka halaman 7. Ya, buka halaman 7, lihat nomor 1. Berilah tanda checklist untuk pasangan pecahan yang senilai dan berilah tanda silang atau X untuk pasangan pecahan yang tidak senilai. Kamu cukup mengerjakan untuk nomor 1 bagian A, ya, diberi checklist jika senilai, bagian B sama diberi checklist jika senilai atau tidak senilai diberikan X, dan bagian C dan bagian D. Setelah
pecahan berikut sehingga menjadi pecahan senilai yang mewakili bagian yang diwarnai. Ya, seperti contohnya 1/4. Di sini kalian mengisinya 2/berapa? Temukan 1/2 senilai dengan 4/berapa? Lihat gambarnya. Oke teman-teman, sudah nomor 2 selesai. Kemudian nomor 3, Bu Sarah hanya meminta bagian A dan bagian B saja. Kalian tentukan pecahan senilai dari pecahan berikut dengan bantuan perkalian. Tadi sudah Bu Sarah jelaskan, ya. Ya, di sini ada pecahan 2/6 sama dengan 24 penyebutnya. 24 itu hasil perkalian 6 dikali berapa. Ya, temukan untuk nomor 3 kalian hanya mengerjakan soal yang A dan soal yang B. Setelah mengerjakan nomor 3A dan B, kalian cukup mengerjakan nomor 4 bagian yang A. Nah, kalau yang tadi yang nomor 3 perkalian, sekarang yang nomor 4 tentukan pecahan senilai dari pecahan berikut dengan bantuan pembagian. Teman-teman pasti sudah bisa perkalian dan pembagian. Ya, cukup mengerjakan yang A saja. 48/100. Senilai sama dengan berpenyebut 50. Berapakah pembilangnya? Temukan ya dengan cara dibagi. Oke teman-teman, jadi tugas hari ini tadi nomor 1 A, B, C dan D, nomor 2 A, B, C dan D, nomor 3 A, B, nomor 4 cukup A saja. Kemudian tadi teman-teman juga sudah mengenal nama-nama pecahan. Tugasnya yang ayo berlatih 1.2 halaman 11, kerjakan ya, tulis namanya dari pecahan-pecahan berikut. 1 sampai 6 dikerjakan, lanjut yang ayo berlatih 1.3, 1 sampai 5 dikerjakan. Kalau yang ini tulis namanya, kalau yang ini tulis pecahannya. Teman-teman pasti bisa, semangat semuanya, jangan menyerah. Teman-teman hari ini sudah sangat baik belajar pecahan. Tugasnya jangan lupa dikerjakan, kemudian dikumpulkan ke wali kelasnya masing-masing. Cukup sekian pembelajaran tentang pecahan hari ini. Tetap semangat, jika ada kesulitan jangan ragu untuk hubungi wali kelasnya masing-masing. Terima kasih.